Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 5 sampai dengan 6. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Pembelajaran 5. Manfaat hujan. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Hujan menjadi salah satu sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita seringkali melihat tanaman tumbuh lebih subur ketika musim hujan dibanding ketika musim kemarau. Manfaat musim hujan. Turunnya hujan akan menambah cadangan air di dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan manusia, misalnya untuk mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Manusia mengambil air tanah melalui sumur. Ada pula manusia yang memanfaatkan air di sungai atau danau. Petani padi adalah orang yang menantikan datangnya musim hujan. Saat musim hujan datang, petani akan memulai menanam padi. Selain memberikan manfaat, perubahan musim juga dapat menimbulkan bencana. Saat datang musim hujan, biasanya banyak warga yang terkena penyakit demam berdarah. Untuk mencegah hal tersebut, warga biasanya bekerja bakti menjelang datangnya musim hujan. Mereka bekerja bakti membersihkan selokan dan saluran air. Mereka juga mengubur sampah kaleng bekas supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Setelah bersih akan dilakukan pengampasan atau pembasmi nyamuk. Kerjasama dapat mempererat persatuan. Persatuan dalam keragaman dapat menumbuhkan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Contoh kerjasama di sekolah adalah melakukan piket kelas. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ayo berhitung. Nina melakukan piket kelas bersama-sama teman. Siswa yang piket kelas terdiri dari 3/7 siswa perempuan. Berapa bagian siswa laki-laki? Penyelesaian. Banyak seluruh siswa yang piket adalah 7. Sebanyak 3/7 adalah siswa perempuan. Artinya ada 3 siswa perempuan dari seluruh anak. Jadi banyak siswa laki-laki adalah 4. Anak-anak boleh perhatikan gambar. Ayo berlatih. 1. Bacalah kembali teks manfaat musim hujan pada halaman 112. Tuliskan 4 informasi penting yang kamu peroleh dari teks tersebut. 2. Tuliskan manfaat dari kegiatan kerjasama berikut. Kegiatan pertama, kerja bakti membersihkan sekolah. Manfaatnya adalah: kedua, bekerja sama dengan baik dalam tim sepak bola. Manfaatnya adalah: ketiga, diskusi dalam kelompok di kelas. Manfaatnya adalah: pembelajaran 6. Gambar di samping adalah rumah iglo. Rumah iglo adalah rumah tradisional suku Eskimo. Suku Eskimo tinggal di daerah beriklim dingin. Mengapa mereka membangun rumah dengan bentuk demikian? Ayo diskusikan dengan temanmu. Pengaruh iklim terhadap bentuk rumah. Iklim suatu daerah mempengaruhi bentuk rumah yang akan dibangun. Daerah yang beriklim tropis banyak mendapat cahaya matahari sehingga suhunya hangat. Rumah-rumah di daerah tropis memiliki banyak ventilasi udara. Hal tersebut agar ada banyak pertukaran udara. Dengan begitu, rumah tidak terasa panas. Ventilasi udara juga berguna untuk mengurangi kelembapan ketika musim hujan tiba. Perhatikan bentuk rumah di daerah tropis. Di daerah beriklim dingin terdapat rumah bernama iglo. Iglo biasanya digunakan sebagai rumah sementara ketika berburu pada musim dingin. Iglo terbuat dari balok-balok salju yang disusun berbentuk kubah.
Karena suhu yang sangat dingin, iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bentuk seperti kubah bertujuan untuk melindungi dari angin dingin atau hewan buas. Perhatikan gambar bentuk rumah di daerah beriklim dingin. Tahukah kamu, di Indonesia terdapat tradisi membangun rumah yang dilakukan secara gotong royong. Tradisi tersebut dinamakan saya atau soyo. Orang yang ikut bergotong royong disebut sayan. Tradisi bergotong royong di masyarakat masih sering dilakukan. Gotong royong tersebut dilakukan baik dalam acara suku maupun duka. Gotong royong dilakukan dengan rasa kekeluargaan satu sama lain. Gotong royong mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Ayo berhitung. Ibu membuat 16 bolu kukus. Ayah makan 2/16 bagian bolu kukus. Edi juga makan 2/16 bagian bolu kukus. Berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Penyelesaian, jumlah seluruh kue adalah 16. Ayah makan 2/16 bagian. Edi makan 2/16 bagian. Perhatikan gambar. Kue yang berwarna hijau merupakan 2/16 bagian yang dimakan ayah. Kue yang berwarna merah merupakan 2/16 bagian yang dimakan Pak Edi. Bacalah kembali teks pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah pada halaman 123. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai teks tersebut. A. Apa saja ciri-ciri rumah di daerah tropis? B. Di mana rumah iglo dapat ditemukan? C. Bagaimana bentuk rumah iglo? 2. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 14/16 dikurang 7/16 sama dengan titik-titik per titik-titik. 7/9 dikurang titik-titik per titik-titik sama dengan 1/9. Titik-titik per titik-titik dikurang 2/5 sama dengan 3/5. 10/15 dikurang 4/15 dikurang 5/15 sama dengan titik-titik per titik-titik. 7/20 dikurang 8/20 dikurang titik-titik per titik-titik sama dengan 4/20. Titik-titik per titik-titik dikurang 3/25 dikurang 9/25 sama dengan 2/25. Kerjakan soal-soal berikut. Kamu dapat menggunakan gambar untuk membantumu mengerjakan soal. A. Ibu menyediakan kue talam. Kue dimakan sebanyak 3/20 dan 5/20 bagian. Berapakah bagian sisa kue tersebut? B. Nina mempunyai seloyang kue bolu. Kue tersebut dipotong menjadi 16 bagian sama besar. Sebanyak 4 potong sudah dimakan. Sebanyak 5/16 dari sisanya diberikan kepada Lani. Berapa bagian kue tersebut? Demikian pembelajaran 5 sampai dengan 6 kita kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.